Oke. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia. Kali ini kita lanjutkan ya pembahasan pada mata kuliah matematika dasar untuk biologi pada topik limit fungsi aljabar. Oke, jadi topik limit ini sebenarnya langganan ya, terkhusus untuk bagian terapan sebenarnya ya. Jadi di sini ada beberapa tujuan perkuliahan, mahasiswa mampu gitu ya memahami konsep limit secara intuisi, kemudian bisa menentukan nilai limit fungsi aljabar. Jadi kita fokus di sini fungsi aljabar saja dulu, itu menggunakan teorema limit fungsi aljabar. Nah, apa itu limit? Nah, mungkin secara intuisi kita bahas di sini. Kalau kemarin kita belajar di fungsi ya, kita sempat bahas nilai fungsi ya. Atau domain misalnya. Misal kita punya fx sama dengan 2 per x gitu. Nah, untuk x sama dengan 1 ya si f1-nya itu adalah 2 per 1 gitu, yaitu 2. 2 per 1 yaitu 2. Untuk X sama dengan 2 juga F2 sama dengan 2 per 2 yaitu 1. Nah sekarang kalau misalnya kita inputkan 0, kan kita tahu ya bahwa X ini tidak boleh 0 gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tentukan F0, maka kita akan memperoleh bentuk 2 per 0. Dan bentuk ini itu tidak terdefinisi. Kan gitu. Nah, dengan demikian, kalau misalnya kita mau menggambarkan si fungsi ini dalam bentuk grafik, lalu pertanyaan kita, bagaimana nanti grafiknya saat X-nya mendekati 0? Nah, bagaimana bentuk grafiknya? Apa yang terjadi pada grafiknya gitu? Apakah dia nanti terputus? Kalau terputus, gimana gitu? Apakah dia apakah dia nanti terputusnya itu mulai dari bilangan bulat sebelumnya atau bagaimana? Nah kan kita penasaran. Nah untuk menentukan ini sebenarnya kita bisa cek ya, kita ambil nilai-nilai fungsi ya. Di sini saya nggak menggunakan 2 per x ya. Di sini saya menggunakan fungsi x pangkat 3 kurang 1 per x kurang 1. Nah di sini kan x-nya tidak boleh sama dengan 1 ya, tidak boleh sama dengan 1. Nah, tentu saja kita penasaran nih bagaimana nanti saat X-nya sama dengan 1, bagaimana grafiknya. Nah, bisa dilihat kita coba menggunakan tabel, kita cek nilai-nilai fungsi di area atau di X yang mendekati 1. Nah, ini kan ini satunya nih. Nah, kita cek nih nilai fungsi di 1,001 misalnya. Ternyata sebenarnya kita mulai dari atas lah bagusnya ya, supaya kelihatan sebenarnya. Kita coba di 1,25, ternyata nilai fungsinya 3,813. Di 1,1, 3,310. 1,01, 3,03. Nah, dan seterusnya sampai kita lihat nih di 1,001 itu dia 3,003. Apakah sampai sini saja? Enggak. Sebenarnya kita bisa ambil lagi angka yang lebih dekat lagi ke 1 gitu. Ya. Nah, begitu juga ini kan dari arah ya, kalau kita tulis di sini ini adalah 1 di garis bilangan. Nah, angka-angka yang atas ini itu adalah angka-angka yang lebih dari 1 semuanya ya. Jadi di area kanan ya. Di area sini. Nah, jadi dia mendekati 1 itu dari arah kanan. Nah, kemudian kita juga cek dari arah kirinya. Ya, kalau area kanan itu X-nya itu lebih dari 1 yang kita ambil. Sedangkan di area kiri ini ya, kita ambil X-nya itu yang kurang dari 1. Nah, siapa aja dia? Nah, ini dia 0,9 dari yang paling jauh ya, 0,75, 0,99 gitu. Nah, ini angka nilai fungsinya. Sampai yang terdekat yang kita coba 0,999, kita memperoleh 2,997 gitu. Apakah sampai sini aja? Enggak, tentu saja tidak. Kita masih bisa cek angka yang lebih dekat lagi ke 1 gitu. Dan tentu saja banyaknya titik yang dekat ke 1 itu ada sebanyak tak hingga, dan tidak mungkin kita uji semuanya ya. Nah, kalau kita pindahkan ke dalam bentuk diagram panah ya, kita bisa lihat di sini ketika ketika X-nya itu menjauh dari 1 atau cukup jauh dari 1, contohnya 1,25,
ternyata nilai fungsinya itu pun juga cukup jauh dari titik yang dia dekati ya. Dia mendekati suatu titik di sini yang kita bisa anggap ini adalah 3 ya. Karena bagian atas itu 3 lebih dan bagian bawah itu kurang dari 3. Tapi itu menuju suatu nilai yaitu 3 gitu. Nah, kalau kita gambarkan grafik, kita juga bisa lihat di sini ya, bahwa nilai-nilai fungsi untuk X yang kurang dari 1 itu dia ternyata naik gitu ya, mendekati angka 3, dan saat X-nya itu lebih dari 1 ternyata si nilai fungsinya itu bukan di sini, bukan turun ya nilai fungsinya, tapi dalam hal ini fungsinya tetap naik juga, tapi saat mendekati 1 ternyata dia juga mendekati suatu nilai di sini yaitu angka 3. Tapi dalam kenyataannya dia tidak akan pernah sama dengan 3. Ya, si F1 ini tidak akan pernah sama dengan 3 ya. Kenapa? Karena kita tahu tadi kalau si X-nya itu tidak boleh sama dengan 1 ya. Makanya kita membuatkan di sini adanya bulat kosong yang berarti grafik tidak pernah menyentuh bukan tidak pernah menyentuh 3, tapi untuk X sama dengan 1 di sini dia tidak, si grafiknya itu tidak menyentuh nilai apapun gitu ya. Nah, secara intuitif kita bisa lihat di sini ya, bentuk limit yang berbentuk seperti ini, limit X menuju C dari fx sama dengan L, itu berarti apa itu artinya? Ya, artinya adalah jika X mendekati suatu nilai C, maka si nilai fungsi mendekati suatu nilai L. Nah, dalam hal ini limit X menuju C dari fx itu bisa kita baca limit F di C ya. Kemudian bilangan L-nya itu disebut juga dengan nilai limit. Nah, contohnya dengan kasus yang tadi, bahwa limit fungsi ini di 1 adalah 3 atau nilai limitnya adalah 3. Nah, atau kita juga bisa baca saat X mendekati 1, maka bentuk ini mendekati 3. Nah, sekarang kita bahas limit kiri dan limit kanan. Oke, sesuai dengan ilustrasi tadi ya, mendekati 1 dari arah kiri dan kanan. Nah, itu sebenarnya limit kanan dan limit kiri ya. Jadi, kalau kita gambarkan secara visual, secara geometris tadi. Nah, tadi kan ini 1, jadi limit X menuju C positif, itu artinya C-nya di sini nih. Nah, dia mendekati C ini dari arah kanan. Nah, sini. Nah, bagaimana grafiknya? Misal di sini ada L ya. Ternyata grafiknya itu mendekati L. Nah, berarti kita bisa tulis, ini limit X menuju C dari kanan, fx adalah L. Ya, saat X mendekati C dari arah kanan, ini ya, ini kan sumbu X. C mendekati C dari arah kanan, ya, atau X-nya lebih dari C, untuk area ini, maka si F, ini fungsi F misalnya, itu mendekati L. Maka semua titik yang berada di sebelah kanan ini ya, yang dekat ke C, ingat yang dekat ke C itu mendekati nilai L gitu ya. Nah, sedangkan untuk limit kirinya malah kebalikannya ya. Justru di sini kita mendekati C itu dari arah kiri. Nah, dan grafiknya di sini ya, grafik itu menunjukkan fx ya. Dan si fx itu misal kita punya fungsinya seperti ini. Juga mendekati si L misalnya. Nah, maka dalam hal ini limit X menuju C dari kiri untuk fx adalah L. Nah, apakah bisa berbeda? Bisa aja berbeda ya. Jadi di sini nggak harus L gitu. Jadi bisa aja limit kiri dan limit kanan ini tuh berbeda gitu. Jadi contohnya misalnya limit kiri itu justru dia M di sini misalnya. Dia mendekati gini. Bisa juga ya, tidak harus mendekati L. Tapi ketika limit kiri dan limit kanan sama, nah di saat itulah nilai suatu limit saat X mendekati C ada gitu. Oke, kita cek dulu di sini ada contoh soal. Tentukan limit kiri dan kanan untuk fungsi f ini. Nah, ini f. Jadi kalau yang ditanyanya itu limit kiri kanan dari X sama dengan min 3, berarti kita bisa tulis limit X menuju min 3 dari arah kanan, fx adalah, nah ini kan min 3. Nah, saat
menuju min 3 dari arah kanan ya, Nah, arah sini. Ya, kita lihat nih grafiknya yang ini. Ternyata mendekati 2. Nah, yang untuk kirinya silakan kalian cek sendiri ya. Kita langsung ke X menuju min 1-nya dari kiri, kita coba dari fx. Nah, min 1 yang mana? Min 1 yang ini. Dia mau kita cek yang kiri. Nah, grafiknya yang mana? Yang ini. Ya, yang sejajar dengan si X-nya itu. Ternyata mendekati 3 ya. Nah, gitu. Dan sekarang kita cek ya untuk yang kanannya, silakan teman-teman cek sendiri ya. Cek X menuju 2, kita cek di sini untuk kanannya ya. Dari fx. Nah, ini 2. Oke, kita mau kiri aja deh karena ini ada fungsinya berosilasi ya. Kita cek yang kiri aja. Nah, coba perhatikan. Kalau kiri kan yang ini ya, berarti grafiknya yang ini. Nah, ini grafiknya itu disebut dengan berosilasi. Nah, saat grafik berosilasi, maka nilai limitnya itu dikatakan tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena saat berosilasi itu kalau kita perbesar seperti ini ya, grafiknya itu dia naik turun naik turun naik turun. Jadi ketika dia mendekati si 2, si grafik itu masih belum menentukan pilihan mau menuju kemana karena saking dia itu berosilasinya. Dan di sini osilasinya itu ternyata nggak mengecil juga ya periodenya, si maksimumnya itu nggak. Jadi gini, dia selalu gini. Nah, gitu. Nah, kalau ini kan dia naik turun naik turun naik turun. Nah, jadi ketika mendekati 2 si X-nya itu fungsinya itu masih mau ke atas atau ke bawah, mau ke atas atau ke bawah gitu terus. Jadi dia tidak masih belum menentukan pilihan. Jadi itu dikatakan limitnya tidak ada ya. Oke, nah untuk nilai fungsi di sini saya bahas juga. Kalau ditanya misalnya f-3. Nah, ini kan nilai fungsi di titik X sama dengan min 3. Nah, itu carilah yang bulatnya penuh. Kan min 3 ya. Nah, berarti yang bulatnya penuh itu adalah yang ini. Berarti ini si min 3 itu nilai fungsinya adalah 1. Atau case kita min 1 ya, kita lihat ini kosong bulatnya, ini penuh. Berarti di sini yang si min 1 itu nilai fungsi f min 1-nya 4. Nah, seperti itu kira-kira ya. Kita lanjutkan. Nah, lalu ada pertanyaan. Kapan suatu nilai limit itu ada gitu? Ini kan kita masih bahas itu adalah limit kiri dan limit kanan ya. Limit kiri ada ketika ya dia menuju suatu nilai. Kalau berosilasi tidak ada gitu ya. Nah, si suatu limit dikatakan ada ya, itu jika dan hanya jika dalam kasus ini jika limit kanan dan limit kirinya itu ada. Nah, jadi syaratnya itu limit kanan dan limit kirinya itu harus ada dulu. Dan ketika ada, nah harus sama nilainya. Nah, barulah bisa kita sebut nilai limit si fungsi f di C itu ada gitu. Jadi yang selama ini kita pakai kan ini ya, yang definisi limit sesungguhnya itu kan yang ini. Nah, nilai limit ini itu ada ketika limit kiri dan kanannya itu ada dan sama gitu. Nah, artinya kapan berarti dia tidak ada? Nah, ketika dia memenuhi punya dua kondisi ini. Pertama, misalnya dia punya limit kiri kanan ya, limit kanan dan limit kirinya itu ada. Tapi nilainya tidak sama. Nah, contohnya misalnya limit X menuju 2 dari kiri F adalah 1. Kalau limit X menuju 2 dari kanan F, misalnya 3. Nah, walaupun kedua limit kiri kanannya ada, tapi kan berbeda nilainya. Nah, artinya limit ya, kita bisa simpulkan limit X menuju 2. Enggak dari kiri kanan ya, hanya langsung X menuju 2 gitu. Dari si F, X itu tidak ada jawabannya. Nah, itu untuk kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua, kalau misalnya limit kiri atau limit kanannya itu atau limit kanan atau limit kirinya itu masing-masing tidak ada atau salah satu tidak ada. Ya.
tidak adanya kenapa? Ya bisa karena menuju tak hingga, bisa juga karena berosilasi gitu. Jadi ada dua di sini ya. Tidak adanya itu karena apa? Pertama karena menuju tak hingga, kedua karena berosilasi. Nah, jadi kalau salah satunya sudah ada yang menunjukkan pola seperti ini, maka kita bisa sebut bahwa limit fungsi di C itu tidak ada ya. Nah, mari kita cek di sini grafik yang sama dengan tadi, namun kita di sini akan menentukan nilai limitnya. Oke. Saya contohkan di sini limit x menuju min 3 dari fx. Nah, kan ini nggak masalah dari kiri kanan lagi ya. Jadi limit x menuju 3 dari si f di mana dia gitu kan, atau berapa gitu. Nah, ini kita sebenarnya kita tetap cek kiri kanannya. Dari ya ini kan min 3 nih. Dari kiri dia mendekati 2, dari kanan dia mendekati 2 juga. Di kiri kan ini grafiknya yang ini, dari kanan kan yang ini grafiknya yang ini. Ternyata dia sama-sama mendekati suatu nilai yang sama yaitu 2, maka nilai nilai limitnya 2. Next, limit x menuju min 1 dari si fungsi. Nah, min 1 kan ini. Coba lihat kalau dari kiri grafiknya yang mana? Yang ini kan? Tapi yang menuju ke min 1 ya kita cek. Nah, menujunya ke 3. Nah, sedangkan yang dari arah kanan, nah grafiknya yang mana? Yang ini ya. Itu menujunya ke 4. Nah, 3 sama 4 kan berbeda ya. Jadi, dalam hal ini tidak ada jawabannya. Ya. Next, limit x menuju 2 dari fungsi. Nah, ini kan 2. Oke, kita cek arah kiri. Oh, berosilasi. Berarti kan limit kiri udah nggak ada ya jawabannya. Jadi kita nggak perlu cek yang kanan. Kenapa? Karena kalau udah ada salah satunya yang tidak ada, maka limitnya ini ikut tidak ada. Seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup dulu ya untuk definisi limit. Nanti mungkin untuk video teorema saya berikan terpisah ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin latihan, ini ada 2 latihan. Silahkan di screenshot dulu mungkin. Oke, kemudian ini latihan untuk yang keduanya. Ya, mungkin itu dulu ya untuk konsep limit secara intuitif ya. Nanti kita akan lanjutkan untuk teorema limit di next video. Terima kasih.